Hai Moviewers, apa kabar? Sehat selalu ya? Nah, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Hush. Film thriller yang berdurasi 1,5 jam. Yuk, kita bahas filmnya dan ditunggu kesimpulan GW di akhir review. Maddie adalah penulis novel yang bisu dan tuli, yang kebetulan sedang menepi menyendiri dari kebisingan kota di kabinnya yang berada di pinggiran kota. Di suatu sore, saat Maddie sedang memasak, tetangganya yang bernama Sarah datang berkunjung dan membahas salah satu novel terbarunya Maddie. Di tengah obrolan mereka, masakan Maddie hangus dan menyebabkan lampu alarm di rumahnya menyala. Sarah mengajak Maddie untuk makan di rumahnya, tapi Maddie menolak karena harus menyelesaikan novel baru berikutnya. Malam harinya, di saat Maddie sedang membersihkan dapur, Sarah berlari ketakutan dan mengetuk pintu kaca Maddie dengan kencang. Tapi Maddie tidak menyadarinya. Sarah dikejar oleh seorang pria bertopeng. Lalu dia ditusuk berkali-kali di depan pintu kaca rumah Maddie. Pria bertopeng itu mencoba mengetuk pintu kaca rumah Maddie untuk memastikan kenapa Maddie tidak menoleh ke suara ketukan pintu tersebut. Akhirnya pria itu menyadari bahwa Maddie bisu dan tuli. Pria bertopeng tersebut mulai mempermainkan dan menakut-nakuti Maddie. Pria itu diam-diam masuk ke rumah Maddie, mengambil HP Maddie, dan mengirimkan foto-foto candid Maddie yang sedang beraktivitas. Maddie tentu saja kaget. Ada yang memfoto dirinya secara candid. Maddie mencari tahu siapa yang memfoto dirinya dengan HP miliknya. Dan Maddie lalu melihat pria bertopeng berdiri dengan tenang di depan pintu kacanya. Melihat pria bertopeng tersebut, Maddie ketakutan. Dia pun dengan cepat menutup pintu, lalu berusaha menelpon bantuan 911. Tapi pria itu mematikan listrik dan wifi di rumahnya. Maddie terkurung di dalam rumah kabinnya dengan lampu yang mati dan tanpa alat komunikasi. Maddie lalu menulis di pintu kaca bahwa pacarnya akan segera datang, dengan maksud untuk menggertak pria bertopeng tersebut. Tapi justru pria itu malah membuka topengnya dan menakuti Maddie bahwa dirinya akan pelan-pelan datang dan membunuh Maddie. Maddie berusaha untuk kabur di saat pria itu lengah. Tapi kaki Maddie tertembak panah. Pada saat bersamaan pula, Maddie berhasil merebut senjata pistol panah dari pria tersebut. Tak lama kemudian, kekasih Sarah yang berbadan agak besar datang mencari Sarah yang tidak ada di rumahnya. Pria itu berpura-pura menjadi polisi yang datang memeriksa keadaan rumah. Awalnya kekasih Sarah tidak menaruh curiga dengan akting pura-pura pria itu menjadi polisi. Tapi kemudian dirinya melihat anting-anting milik Sarah di kantong pria itu. Dan kecurigaan pun muncul. Kekasih Sarah mencoba untuk diam-diam menyerang pria misterius itu. Tapi naas. Kekasih Sarah pun tewas ditusuk lehernya oleh pria misterius. Maddie mencari kesempatan untuk menembak pistol panah ke pria itu dan mengenai bahu pria itu. Pada saat itu pula, Maddie hampir tertangkap dan membuat luka pendarahannya semakin parah. Di tengah keputusasaan Maddie, dia menantang pria misterius tersebut untuk masuk ke rumahnya dan membunuh Maddie.
Tantangan Maddie diterima oleh pria misterius itu. Dan pria itu berusaha untuk mendobrak masuk ke dalam rumahnya. Maddie sendiri bersembunyi dan menunggu kedatangan pria itu dengan memegang sebilah pisau. Pria misterius itu berhasil dilukai kakinya. Lalu pria itu mengejar Maddie dan berhasil mencekik Maddie sampai Maddie hampir kehilangan nyawanya. Tapi Maddie berhasil selamat dan membunuh pria misterius itu dengan menancapkan pembuka botol wine ke leher pria itu. Maddie pun selamat. Sekarang waktunya kesimpulan GW. Gua sih suka banget sama ide ceritanya. Bayangin aja, seorang perempuan bisu tuli sendirian di rumah dan diteror oleh psikopat gila. Itu sih idenya top. Tapi eksekusi filmnya kok begini ya? Hambar. Padahal sutradaranya Mike Flanagan, spesialis film-film horor. Tadinya gua pikir dengan adanya tema bisu tuli, filmnya bakal pakai unsur hening, sunyi, menegangkan, ala-ala film Quiet Place. Tapi ya, malah jadi boring filmnya. Jujur aja gue sampai ketiduran nonton film ini. Padahal ini film thriller loh, yang seharusnya bikin tegang ya. Film ini di Rotten Tomatoes dikasih angka 93. Ya, haram maklum ya. Karena GW cuma penikmat film saja, bukan kritikus. Ya, GW nggak terlalu menikmati film ini. Sorry banget. Jadi gue pribadi kasih nilai film ini di angka 4,5. Bagaimana dengan kalian? Setuju gak dengan pendapat GW? Atau kurang setuju? Di komen ya pendapatnya bos-bosku. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di review film selanjutnya.